Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan benar dengan tartil, dan bagaimana cara mudah menghafalkan yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-A'la, pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11. Wa yatanjannabuhal ashqa. Perhatikan. Wa yatanjannabuhal ashqa. Terdapat nun tasdid di sini didengungkan. Ini hukumnya dibaca gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Wa yatajanna, seperti itu. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Di sini didengungkan dan di sini terdapat ha yang berharokat fathah, ada tanda alifnya. Di sini tidak dibaca panjang. Perhatikan di sini terdapat alif lam, lam alifnya di sini berharokat sukun, langsung dimasukkan. Wa yatajannabuhal, seperti itu. Ashqa, sya, shi, shu. Huruf shin berharokat sukun, ini cara membacanya dimatikan. Ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Perhatikan ketika berhenti dibaca seperti itu. Namun jika ingin diwasolkan, digandengkan dengan ayat yang berikutnya, ini cara membacanya. Wa yatajannabuhal ashqalladzi, seperti itu. Tapi kalau ingin berhenti ketika waqaf, maka di sini hamzah wasolnya diganti dengan huruf fathah. Cara membacanya alladzi yaslan narul kubra. Perhatikan hamzah waslnya dikasih fathah di sini. Alladzi yaslan narul kubra. Alladzi yaslan narul kubra. Hamzah wasol diganti fathah. Alladzi, dinya panjangkan, terdapat ya sukun matobi'i dua ketukan. Alladzi yaslan, huruf shad berharokat sukun, ini dimatikan. Yaslan naro, terdapat nun yang berharokat tasdid dan di sini dibaca gunnah yaitu berdengung. Yaslan naro, panjangkan setelah itu. Yaslan narol, alif lam qamariyah ini disukunkan lamnya. Yaslan narol, seperti itu. Kubro, baknya berharokat sukun, ini dimatikan, ini dikolkolah, pantulkan suaranya. Kubro, roknya panjangkan. Alladzi yaslan narul kubra, seperti itu. Kita baca dari sini pada ayat yang ke-11.
wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Setelah itu kita lanjutkan pada ayat yang ke-13. Perhatikan, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Tsumma la yamutu. Tsumma, terdapat mim tasdid di sini. Ini hukumnya dibaca gunnah. Gunnah itu artinya berdengung. Jadi cara membacanya didengungkan. Tsumma la, lam alifnya panjang. Tsumma la yamutu, mutu, mim sukun, wawu sukun, dan huruf sebelumnya berharakat dhammah, maka dipanjangkan mimnya. Tsumma la yamutu, seperti itu. Fiha, ya sukun, ini dipanjangkan huruf fi-nya, ada tanda alifnya, haknya dipanjangkan. Sama-sama keduanya mad tabi'i, dipanjangkan dua ketukan. Fiha, seperti itu. Wala, lam alif panjang. Yahya, hak sukun dimatikan haknya. Ha, hi, hu, bersih. Wala yahya, ya-nya panjangkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kita baca dari sini pada ayat yang ke-11. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-14. Perhatikan cara membacanya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Di sini terdapat dal yang berharokat sukun, ini diqalqalah. Qad aflaha, fa-nya berharokat sukun, ini dimatikan fa-nya, dibaca aflaha. Ha bedakan dengan kha. Kalau ha itu bersih. Qad aflaha man, nun sukun bertemu dengan huruf ta, ini dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Man ta, sukun bertemu dengan huruf ta, ini hukumnya dibaca ikhfa. Ikhfa itu artinya samar. Jadi cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Man ta, seperti itu. Zakka, kafnya berharokat tasdid, maka ditekan, diidghamkan. Tazakka, jangan dibaca man tazakka, berbeda. Kita ulangi. Qad aflaha man tazakka, kafnya panjangkan. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ke-15. Perhatikan cara membacanya. Kita baca wa dzakara isma rabbihi fasalla. Wa dzakara isma rabbihi fasalla. Perhatikan di sini terdapat hamzah wasol. Di sini anggaplah tidak ada, jadi fokus terhadap huruf sin yang berharokat sukun, dimatikan. Wa dzakara isma, seperti itu. Rabbihi, bi, rabbi. Bedakan dengan rabbi dengan robi. Di sini terdapat tasdid, harus dimasukkan. Rabbihi, hingga panjangkan. Fasalla,
Fasalla, tasdid, tekan, fasalla, panjangkan lamnya. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Kita baca, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla. Alhamdulillah, kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa saja yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi kuncinya sebelum menghafalkan Al-Quran, ayat tersebut kita baca dengan tartil, dengan benar terlebih dahulu. Kita harus mengetahui hukum-hukum apa saja yang terkandung di dalamnya, supaya kita mengetahui rambu-rambunya saat kita membacanya. Jadi kita membacanya tidak atas berdasarkan ngawur, sehingga kita mengetahui mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang gunnah, yang berdengung ataupun yang idhar ataupun jelas. Dan setelah kita mengetahui, mengidentifikasi, membaca dengan benar, dengan tartil, maka untuk cara mudah menghafalkannya yaitu ayat tersebut kita baca berulang kali sebanyak-banyaknya. Insya Allah semakin banyak, semakin bermanfaat, pahala akan menambah, dan juga insya Allah otak kita akan merekam apa yang kita lihat. Insya Allah dengan kita membaca sebanyak-banyaknya maka akan mempermudah bagaimana cara menghafalkannya. Maka di sini kita berikan contoh, kita baca 3 kali pada setiap ayatnya insya Allah. Kita mulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang ke-11, perhatikan. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Kita gandengkan, kita wasulkan. Wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra. Alladhi yaslan narul kubra. Alladhi yaslan narul kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Wa dzakara asma rabbihi fasalla. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama. Tadi kita telah belajar yaitu bagaimana cara mudah membaca dengan benar, dengan tartil, dan kita juga telah belajar bagaimana cara mudah menghafalkannya, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma pada surah Al-A'la pada ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15, melanjutkan pada pertemuan kita sebelumnya. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran yaitu penting sekali kita memperhatikan hukum-hukum tajwid,
pada ayat yang akan kita hafalkan. Caranya kita identifikasi hukumnya apa saja sehingga kita mengetahui rambu-rambunya saat kita membacanya. Setelah kita mengetahui, maka untuk cara mudah menghafalkannya, kita baca ayat tersebut sebanyak-banyaknya. Boleh 5 kali, 7 kali, dan seterusnya. Insya Allah lebih banyak, maka lebih bagus. Pahala juga akan meningkat, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, semoga metode ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah membaca dan menghafalkan, yaitu pada surah Al-A'la ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.